Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Semua berawal pada hari Senin tanggal 22 Juni di tahun 1987, tepatnya di negara Inggris. Di sebuah jalan yang bernama Guildford, ada seorang wanita yang bernama Wendy, kala itu dia berusia 25 tahun. Wendy tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil atau yang sering disebut bedsit, yang dimana hanya terdapat satu kamar tidur saja. Hari itu Wendy meninggalkan tempat kerjanya pada pukul 5 sore dan setelah itu Wendy datang ke rumah kekasihnya yang bernama Ian. Malam itu Ian mengantarkan Wendy pulang ke apartemen pada pukul 11 malam. Keesokan harinya Ian mendapat telepon dari teman kerja Wendy di mana dia mengatakan jika Wendy tidak masuk kerja dan handphonenya tidak dapat dihubungi. Ian langsung datang ke apartemen Wendy untuk mengecek keadaannya. Di apartemen tersebut, Ian menemukan Wendy dalam keadaan tidak berpakaian dengan genangan cairan merah. Ian langsung menghubungi polisi dan penyidik yang datang hari itu. Mereka menduga jika pelaku telah masuk ke apartemen melalui jendela karena pintu apartemen tidak mengalami kerusakan. Pelaku kemungkinan telah berada di dalam apartemen dan dia menunggu Wendy pulang. Di sana terdapat tapak sepatu di baju Wendy dengan cairan merah dan sepatu itu diduga adalah sepatu olahraga yang bermerek Clark. Sidik jari pelaku juga ditemukan di plastik, namun kala itu tidak begitu membantu untuk menemukan pelaku karena kurang canggihnya alat pendeteksi. Karena kota itu kecil, berita terbunuhnya Wendy tersebar sangat cepat. Polisi juga warga sangat ketakutan jika pelaku akan mencari mangsa lagi. Pada tanggal 24 November di tahun yang sama, tepatnya 5 bulan setelah kematian Wendy, seorang wanita yang berusia 20 tahun, dia bernama Caroline Pierce, malam itu dia diculik oleh seseorang dari lantai bawah apartemennya. Caroline terlihat untuk terakhir kalinya di tengah malam, di mana sopir taksi mengantarkannya pulang setelah dia berkumpul dengan teman-temannya. Tetangga apartemen itu mendengar jeritan Caroline dari apartemennya, tepatnya pada tengah malam. Dan keesokan harinya tetangganya itu berusaha untuk mengecek ke apartemen Caroline, namun apartemen tersebut dalam keadaan kosong. Polisi hari itu juga langsung melakukan investigasi, namun di apartemen Caroline mereka tidak menemukan bukti apapun. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan dan selama 3 minggu Caroline dinyatakan hilang. Setelah 3 minggu, seorang petani menemukan jasad Caroline di daerah Romney Marsh yang berjarak sekitar 65 km dari tempat penculikan. Polisi mengangkat jasad Caroline dari dalam parit dan korban dalam keadaan tidak berpakaian dan juga mendapat luka cekikan di leher juga menjadi korban pemerkosaan. Menurut polisi, keadaan Caroline sama seperti apa yang dialami oleh Wendy 5 bulan yang lalu. Anehnya kunci rumah kedua korban tidak ditemukan oleh polisi dan sepertinya pelaku ingin mengoleksi sesuatu dari korbannya untuk dijadikan tanda. Polisi kali ini sangat yakin jika di daerah itu terdapat pelaku serial killer. Dan berita itu mendapat perhatian nasional. Polisi tidak mendapat petunjuk banyak dan karena kurangnya alat yang mendukung kala itu, akhirnya kasus kematian kedua korban tidak mendapat solusi. 34 tahun kemudian kasus kematian kedua korban beku dan akhirnya polisi membuka kasus tersebut untuk dilakukan investigasi ulang. Karena penyidik kala itu menyimpan sampel DNA dari pelaku dan setiap ada penelitian DNA, mereka juga akan mencocokkan dengan kasus-kasus lama. Pada tahun 1999, detektif menyempatkan untuk mendapatkan DNA Wendy secara sempurna.
Namun DNA Wendy secara sempurna terbentuk pada tahun 2019 lalu. Setelah mendapat DNA sempurna, mereka memasukkan ke database kriminal nasional dan ternyata DNA tersebut yang dulunya terhubung dengan 1000 nama, kini menjadi 90 nama. Maka 90 nama tersebut diduga salah satu dari mereka adalah pelaku pembunuhan. Polisi memutuskan untuk mengambil langkah dan menyelidiki 90 nama tersebut yang diduga adalah pelaku dari pembunuhan Wendy. Hingga akhirnya mereka menemukan seorang pria yang bernama David Fuller. Dia telah berusia 66 tahun. David Fuller adalah ayah dari 2 orang anak dan juga masih memiliki istri. David sepertinya tidak memiliki perbedaan dengan pria pada normalnya. Dia memiliki hobi bersepeda, fotografi, dan juga menghabiskan waktunya dengan keluarga. Namun keluarga David tidak ada yang mengetahui jika David adalah monster yang sangat mengerikan. Pada tanggal 3 Desember dini hari pada tahun 2020, polisi mendatangi rumah David. Dan kebetulan yang membuka pintu hari itu adalah David sendiri. David terlihat sedikit terkejut dengan kedatangan polisi ke rumahnya di hari yang masih petang. Di sana polisi menjelaskan untuk menjemput dirinya ke kantor polisi dengan tuduhan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Wendy Neal dan juga Caroline yang terjadi pada tahun 1987. Hari itu polisi menangkap David Fuller di rumahnya yang berada di East Sussex, sekitar 23 km dari Tunbridge Wells, yaitu tempat penemuan kedua mayat korban. David mengatakan jika dia tidak mengenal kedua korban dan tidak begitu tahu di mana tempat yang bernama Tunbridge Wells. Namun DNA dan sidik jari David terdapat di tempat tidur Wendy. Dan tidak hanya itu, polisi juga melakukan pencarian di rumah David Fuller hingga mereka menemukan foto-foto lama David. Dari ribuan foto tersebut, mereka menemukan foto di mana David pada tahun 1980-an dia menggunakan sepatu yang memiliki tapak seperti di baju Wendy. Di rumah David, mereka juga menemukan sebuah kwitansi dari restoran di tempat kerja Caroline. Dan kwitansi tersebut tercatat di tahun terjadinya pembunuhan. Diduga David telah membuntuti korban dari tempat kerjanya sebelum akhirnya menangkap korban di apartemennya. Penyidik juga menemukan super snap kamera sleeve dari tempat di mana Wendy bekerja kala itu. David kala itu menjadi member klub bersepeda dan penyidik juga menemukan jika rute yang dilewati oleh David adalah sekitar wilayah Romney Marsh di mana tubuh Caroline ditemukan. Maka diduga David menargetkan wanita-wanita tersebut sebelum akhirnya membuntuti mereka dan setelah memiliki kesempatan dia melakukan aksinya. David memiliki target dan rencana yang sangat matang sebelum melakukan kejahatannya. Ternyata pembunuhan kepada kedua korban hanya tindak kriminal kecil yang dilakukan oleh David Fuller. Di rumah David, polisi menemukan kejahatan yang lebih mengerikan selama puluhan tahun. Di sana polisi menemukan banyak pendrive, SanDisk, foto dan juga buku diary dari tahun 1980-an, juga lebih dari 100 hard drive, 2.200 floppy disk, 30 SIM card, dan 1.300 CD dan juga DVD. Di sana polisi juga menemukan 34.000 fotograf negatif dan itu semua adalah bukti yang polisi temukan terkait kejahatannya pada tahun 1980-an. Polisi juga telah mengumpulkan lebih dari 14 juta foto koleksi David saat dia menyetubuhi mayat di ruang mayat. Bahkan polisi juga menemukan hard disk rahasia yang disembunyikan David di belakang lemari kecil. Di hard disk tersebut adalah video di mana dia bekerja di sebuah rumah sakit Tunbridge Wells sebagai tukang. Dan dia menyelundup ke ruang mayat untuk mengambil video di saat dia menyetubuhi mayat-mayat di sana. Istri David setelah mengetahui jika suaminya selama ini menyembunyikan rahasia kelam darinya, dia langsung mengambil pisau dapur dan lari ke kantor polisi
untuk menghabisi suaminya di sana. Polisi menahan istri David selama 34 jam di ruang tahanan karena dia dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Polisi juga menemukan David telah menyetubuhi mayat anaknya sendiri ketika anaknya meninggal karena kecelakaan. Dan video tersebut dia sembunyikan di sebuah harddisk di belakang kloset kamarnya. Di ruang interogasi, David mengatakan jika pada waktu petang dia akan menyelundup ke ruang mayat dan melampiaskan apa yang dia mau dari mayat-mayat tersebut. David juga mengatakan jika dia melakukan kejahatannya itu kepada 80 mayat di sana, dan itu terjadi dalam kurun waktu 3 dekade. Menurut David, korbannya dari usia 9 tahun hingga wanita yang berusia 100 tahun. Foto-foto koleksi tersebut diambil dari tahun 2008 hingga pada tahun 2020. Padahal David telah bekerja di rumah sakit tersebut sejak pada tahun 1989. Maka detektif menduga jika korban David telah mencapai ratusan mayat. David telah memegang kartu swab dan dengan kartu tersebut dia dapat mengakses seluruh ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Di sana David sering mendapat tugas untuk memperbaiki kulkas kamar mayat dan di sanalah David mengambil kesempatan. CCTV di rumah sakit menunjukkan jika semua staf di sana akan berganti pada pukul 4 sore, sedang staf yang baru akan datang pada pukul 7 malam. Ada waktu sekitar 3 jam di mana David dapat melakukan semua aksinya secara leluasa. Dan secara kebetulan juga di depan kamar mayat tersebut tidak terdapat kamera CCTV, begitu juga di depan kulkas. Maka dia dapat mengambil mayat-mayat tanpa ada kekhawatiran akan dilihat oleh orang lain. Setelah dia melakukan kejahatannya kepada korban-korbannya, David akan melihat reaksi keluarga mereka di sosial media. Namun dari sekian ratus video dan juga foto, David melakukan kepada korbannya tidak banyak diketahui nama dan identitas korban. Pada hari Rabu tanggal 15 Desember pada tahun 2021, dia mengakui perbuatannya kepada mayat-mayat di rumah sakit tersebut, namun dia tidak mau mengakui jika dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap Wendy dan Caroline. Pada tanggal 4 November, David telah berusia 67 tahun dan dia mengakui bersalah atas semua dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Di pengadilan, keluarga Wendy menyatakan jika Wendy adalah wanita yang sukses dan mandiri. David selaku pelaku pembunuhan terhadap Wendy, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Caroline dinyatakan sebagai wanita yang sangat ceria dan dia punya kehidupannya sendiri. David sebagai pelaku utama atas pembunuhan kepada Caroline, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Di sana David dinyatakan sebagai pria yang sangat brutal dan bahaya, di mana dia melakukan semua kejahatannya tersebut untuk kepuasan nafsunya. Kematian kedua korban hanya mendapat keadilan setelah lebih dari 3 dekade, dan apa yang dilakukan oleh David menimbulkan trauma dan kesedihan terhadap ratusan keluarga korban. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.